Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah lebih dahsyat, tidak ada ujian lebih dahsyat daripada ujian keluarnya Dajjal. Namun demikian, Nabi juga memperingatkan sesuatu yang rupanya munculnya sebelum munculnya Dajjal. Dan qadarullah, tampaknya kita berada di era tersebut. Nabi sampai mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa umat ini. Kagetlah Abu Dzar. Dia bertanya, apa itu ya Rasulullah? A'immatan mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Tafsirannya, ulama su dan atau penguasa-penguasa yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang terdepan, berpengaruh di masyarakat, tetapi mereka tidak mau menegakkan apa yang mesti ditegakkan. Apa yang mesti ditegakkan? Aturan Allah Ta'ala, aturan Rasulullah SAW. Itu yang mesti ditegakkan, tapi mereka tidak menyatakannya. Dan sudah barang tentu dari dua kelompok ini yang paling besar dosanya adalah mereka yang disebut ulama su. Karena semestinya mereka lah yang mengarahkan para penguasa-penguasa itu tunduk pada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya mereka yang tunduk pada penguasa-penguasa. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatan ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dhurriyyata Adam a'zama min fitnatid Dajjal." Hai manusia sekalian, sesungguhnya tidak ada ujian fitnah di muka bumi ini semenjak Allah Ta'ala menghadirkan anak cucu Adam yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Wa inna Allah Azza wa Jalla lam yab'ath nabiyan illa haddara ummatahu ad-Dajjal. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya mengenai perkara Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Saudara sekalian rahimakumullah, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan panjang menghadapi ujian demi ujian. Itulah hakikat dunia ini. Karenanya ada istilah bahwa dunia ini merupakan darul ibtila, negeri tempat kita diuji, negeri tempat kita dicoba. Nah, ternyata di dalam hadis ini Nabi menegaskan, apapun ujian yang kita hadapi, apapun fitnah yang kita hadapi, tidak ada yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Karenanya para ulama meletakkan Dajjal sebagai salah satu dari asyra ayat, 10 tanda besar kiamat. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Dan ada tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, hanya 10. Dan datangnya ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Nah, salah satunya adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok manusia yang Allah izinkan memiliki 1001 tipu muslihat. Dan Dajjal ketika sudah keluar nanti, dia akan memasuki semua kampung, semua negeri, kecuali 4 tempat tidak bisa dia masuki, yaitu kota Mekah, kota Madinah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Tetapi semua negeri lain, kampung lain, kota lain dia akan masuki. Dan dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Dajjal masuk ke satu kampung, kemudian penduduk kampung ini adalah orang-orang kafir, atau ada orang muslim tetapi muslim yang tidak pernah berbuat kebaikan, maksiat terus kerjanya. Begitu dia datang, Dajjal akan mengumumkan di hadapan penduduk kampung itu, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Maka penduduk ini akan segera menyambutnya, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kalau begitu tolong kami sudah kelaparan selama 3 tahun, kekeringan.
Maka kata Dajjal, hai langit, turunkan hujan. Turunlah hujan, padahal sudah lama tidak turun hujan. Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dengan subur dari bumi. Semua ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Sehingga hewan ternak dari kaum musyrik penyembah Dajjal ini menjadi gemuk-gemuk, susunya banyak. Dajjal memberikan surga kepada penduduk kampung ini. Adapun Dajjal masuk ke kampung yang lain, kampung ini isinya orang-orang mukmin dan berimannya dengan sebenar-benarnya iman. Ketika Dajjal mengumumkan ana rabbukum, mereka akan menjawab, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu ini adalah sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dia katakan kepada langit, hai langit, jangan turunkan hujanmu. Maka langit pun tidak menurunkan hujan, padahal sudah 3 tahun tidak turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, sehingga menjadi kering kerontang. Memang sudah lama tidak keluar tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Akhirnya hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian berkelimpangan. Dajjal memberikan neraka kepada mereka. Saudaraku rahimakumullah, ini baru segelintir di antara tipu daya Dajjal. Namun dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sedang berjalan berdua dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, la ghairud Dajjal akhwafuni ala ummati. Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Terkejutlah Abu Dzar radhiyallahu an mendengar hadis ini, karena Abu Dzar pun mendengar hadis yang pertama, di mana Nabi mengatakan sepanjang sejarah Bani Adam tidak ada ujian lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Tapi tiba-tiba Nabi di sini mengatakan sungguh ada selain Dajjal yang kukhawatirkan menimpa umat ini. Maka langsung Abu Dzar bertanya, ma hadzal ladzi ghairu Dajjal akhwafuka ala ummatika? Ya Rasulullah, apa itu selain Dajjal yang kau khawatirkan menimpa umatmu? Nabi menjawab, a'immatan mudillin. Artinya imam-imam yang menyesatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengartikan a'immatan mudillin ini dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama, ulama ulama yang buruk. Itu termasuk a'immatan mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Sebagaimana kita ketahui, ulama terbagi 2. Ada ulama khair, ulama yang baik. Ada ulama ulama yang buruk. Ulama yang khair adalah ulama yang takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya kelop dengan Allah, kelop dengan kelakuannya. Sedangkan ulama adalah ulama yang takutnya kepada selain Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya tidak kelop dengan Allah Ta'ala. Perilakunya juga tidak menunjukkan keilmuan yang dia katakan dia miliki. Sedangkan tafsiran yang kedua, a'immatan mudillin, adalah para penguasa yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, harus kita akui bahwa kita sekarang hidup di suatu masa di mana Dajjal belum keluar, tetapi tampaknya fenomena a'immatan mudillin hadir di tengah-tengah kita. Mau itu dalam tafsiran yang pertamakah, mau itu dengan tafsiran yang keduakah, lengkap semuanya ada. Dan memang kalau kita kaitkan apa yang sedang kita bahas ini dengan sebuah hadis mengenai ringkasan sejarah umat Islam, Nabi pernah menyampaikan ringkasan sejarah umat Islam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Umat Islam ini berawal dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini berakhir dengan fenomena angin lembut lebih lembut dari sutra berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Yang angin ini tugasnya mewafatkan dengan baik-baik orang-orang beriman, sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom, asalkan dia beriman, diwafatkan oleh angin ini. Sehingga kata Nabi, kalau semua orang beriman sudah wafat, maka yang tersisa yang masih hidup di muka bumi ini tinggallah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran,
sampai mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Saudaraku rahimakumullah, Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus, dan kesimpulannya ternyata dalam hadis tersebut kata Nabi, jumlah babak perjalanan umat Islam hanya 5. Dan ketahuilah, kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keempat. Dan uniknya hadis ini, pergantian satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kualitas kepemimpinannya. Dan ketahuilah, ternyata babak keempat, it is the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Disebutnya saja dengan sebutan mulkan jabriyatan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Saudaraku rahimakumullah, di babak inilah kita sadar tidak sadar, seharusnya sadar, bahwa bermunculanlah a'immatan mudillin, para imam-imam yang menyesatkan itu. Kita menyaksikan di babak keempat ini, kehendak Allah dan Rasulnya disingkirkan, dan bermunculanlah para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, baik individual maupun kolektif. Sehingga bermunculanlah diktator individual atau diktator kolektif. Tapi yang pasti bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang ditegakkan. Lain halnya dengan babak pertama. Babak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat ini, kehendak Allah dan Rasulnya tentunya tegak. Di babak kedua juga demikian, kehendak Allah Rasulnya masih tegak karena para pemimpinnya adalah khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, yang lurus, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah. Bahkan di babak ketiga pun masih demikian. Di babak ketiga, sistem yang diberlakukan masih menjadikan Allah dan Rasulnya alias kitabullah dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang zalim. Itu di babak ketiga. Tapi setidak-tidaknya umat merasa aman dan tentram dinaungi oleh sistem nilai, sistem norma dan sistem hukum yang semestinya diberlakukan atas mereka, sehingga mereka bersabar menghadapi khalifah-khalifah yang zalim itu. Tetapi di babak keempat ini kita hidup dalam kondisi centang berenang. Inilah babak yang digambarkan oleh Nabi sebagai babak kaqita'il lailil muslim, laksana potongan malam yang gelap gulita. Inilah babak yang kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak. Ini dia babaknya. Di babak ini kita menyaksikan bagaimana para penguasa tanpa malu-malu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa-apa yang disepakati. Jangankan pelanggaran hukum Allah, pelanggaran hukum bikinan manusia saja mereka langgar, apalagi pelanggaran hukum Allah. Inilah zaman di mana dengan mudahnya kita bisa melihat orang yang dikenal sebagai ulama, tetapi perilakunya, statement-statementnya, fatwa-fatwanya tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, hadis tentang periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam tidak berakhir di babak keempat. Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat ini akan mengalami expired date, masa berlakunya berlalu, untuk kemudian datang babak kelima, babak terakhir di mana kejayaan Islam akan tegak kembali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, yang harus menjadi sikap orang beriman adalah menyadari bahwa ini sunnatullah, ini adalah hukum Allah. Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140 jelas tegas menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, bukan hak kita sebagai orang beriman menuntut kepada Allah agar kita mengalami kemenangan terus menerus. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah kehidupan di dunia ini adalah sometimes you win, sometimes you lose. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Terus mau apa? Kalau Allah takdirkan kita di era sedang kalah, mau apa? Mau protes sama Allah? Mau memaksakan situasi berubah menjadi tiba-tiba kita menang? Tidak bisa. Jadwal itu ada di sisi Allah Ta'ala. Yang paling penting adalah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang dengan nasihat itu
cukup bagiku untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Saudaraku rahimakumullah, yang kita harus tampilkan hari ini adalah keistiqamahan dalam iman. Sekalipun Islam dan kaum muslimin sedang dalam posisi underdog, sekalipun kita sedang berada di bawah, tapi kita tidak boleh kompromi sedikit pun dengan nilai-nilai kekufuran yang memang dipegang oleh mereka-mereka yang sedang memimpin dunia.